Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Robiul Endra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial ataupun tips terkait dengan Open Journal System atau OJS. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ya, aplikasi ini sangat kita gunakan untuk jurnal online. Nah, kali ini pembahasannya apa? Yuk silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, saya kali ini akan menginstal OJS 3.4 yang terbaru yang ada di website PKP. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara menginstal OJS terbaru di hosting sendiri, dan kebetulan saya menyewa hostingnya di Niaga Hoster. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar di Niaga Hoster, silahkan klik link di deskripsi video. Jadi di situ sudah ada linknya. Nah, ini kita download dulu OJS 3.4 di websitenya pkp.scu.ca. Nah, ini saya sudah berhasil mendownloadnya. Kita lihat OJS 3.4 besarannya sekitar 54,7 MB. Oke. Kita lihat kondisi propertiesnya ya, 54,7 MB. Saya rasa tidak terlalu besar. Dan kemudian ini dia tampilan Niaga Hoster di member area. Teman-teman sekali lagi bisa klik link yang ada di deskripsi video untuk menyewa hosting dan domain. Ini saya rekomendasikan, linknya ada di deskripsi video. Nah, kemudian saya akan menuju ke cPanels-nya. Di Niaga Hoster itu cPanel-nya digabung dengan member area. Jadi kita harus login dulu Niaga Hosters-nya dengan akun yang sudah terdaftar. Kemudian klik member area, layanan, dan kemudian kita lihat fitur cPanel. Nah, silahkan klik fitur cPanel-nya, akan tampil seperti ini. Teman-teman semua, secara umum cPanel itu sama, mau providernya apa saja. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik File Manager, kita lihat dulu tampilannya. Di situ ada public HTML, public FTP, dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat dulu subdomain, teman-teman, karena biasanya jurnal itu kita buatnya subdomain. Kita pilih domain di menunya, kemudian kita pilih menu create a new domain. Di sudut kanan atas itu ada create a new domain. Biasanya kita sudah punya domain utama dan kita buat subdomain lagi. Nah, saya buat e-journal titik nama domain utamanya. Jadi subdomainnya saya buat e-journal seperti ini, Edutech Jaya sebagai contoh saja. Kemudian .com itu mainnya, kemudian share dokumennya nggak perlu di checklist, kemudian klik submit. Tunggu beberapa saat. Ini tergantung nanti dari providersnya juga. Kalau cepat dia membutuhkan waktu yang cepat, kalau yang lambat membutuhkan waktu yang lambat. Jadi kita tunggu saja sejenak. Oke, subdomain kita sudah berhasil dibuat dengan nama e-journal titik nama domainnya. Kemudian kita lihat di file manager, kita balik lagi ke file manager, kita refresh, kemudian kita klik public HTML. Nah, situ udah ada folder e-journal yang sudah kita buat subdomainnya. Lalu langkahnya kita upload file OJS-nya. Nah, kita cari folder OJS-nya atau yang masih terkompres ya. Kita drag and drop, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dia berhasil terupload semua. Jadi kalau di cPanel ini berhasil terupload itu nanti hasilnya 100% atau yang sudah berwarna hijau. Kalau ini kondisinya warna merah, kalau biru, kalau warna merah dia gagal. Nah, ini berhasil. Kemudian kita ekstrak yang dikompres tersebut, kita ekstrak, kita letakkan di subdomainnya, ekstrak data, tunggu beberapa saat. Nah, sudah di close, kita refresh lagi teman-teman semua. Nah, ini ada folder OJS-nya.
Nah, ini masih ada tahap kita keluarkan semua isi-isi OJS tersebut di dalam folder OJS-nya, kita pindahkan ke subdomainnya. Kita move saja, kita hapus folder OJS-nya, kemudian kita move files. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini biar nggak mengganggu, foldernya kita hapus saja. Oke, ini folder dari OJS 3.4. Nah, kemudian kita kembali lagi ke cPanel teman-teman. Tentunya kita harus membuat database terlebih dahulu, persiapan database-nya. Klik MySQL database ya untuk membuat database. Kita akan buat nama database-nya, itu bebas teman-teman mau buat database dengan nama apa, kalau bisa tidak menggunakan spasi. Kita buat nama database-nya, kemudian create database. Oke, nah tunggu beberapa saat. Oke. Nah, kemudian kita juga buat user. Kita buat user, di scroll ke bawah ada add new user. Nah, itu juga bebas, terserah teman-teman pengelola jurnal mau memberikan nama usernya apa, kemudian passwordnya, kemudian password kembali, kemudian create user, dan pastikan itu minimal strong ya. Kemudian kita go back lagi teman-teman. Setelah database dibuat, user dibuat, kemudian kita tambahkan user ke database. Caranya pastikan kolom user dan database itu sesuai dengan database yang baru kita buat, kemudian klik add, kemudian add checklist all privilege. Nah, itu aktif semua checklistnya, kemudian di make change. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke subdomainnya. Kita panggil rjournal titik nama domain utamanya, kemudian pilih .com. Selanjutnya dia akan menampilkan instalasi dari OJS-nya, dan ini kembali lagi tergantung koneksi internet kita. Kalau misalnya agak lama, yaitu tergantung kembali ke koneksi kita. Nah, ini tampilannya teman-teman. Kalau bentuk OJS version 3.4 tampilnya agak sedikit berbeda, dan kebutuhan PHP-nya juga di atas 8 ya, 8.02 gitu ya untuk 3.4. Kalau 3.3 ke 3.3 itu membutuhkan PHP versionnya 7.3 ke atas. Nah, kita coba cek version PHP yang ada di server kita. Cari aja select PHP version ya. Di cPanel-nya kita pastikan sudah terinstall PHP versionnya di atas 8.02. Nah, ini kita udah 8.1, itu udah oke gitu ya. Nah, ini 8.1. Kemudian database-nya MySQL. Nah, kemudian kita masukin administrator account-nya. Kita misal masukkan admin, kemudian kita masukkan password-nya misalnya. Kemudian kita repeat password-nya. Oke, kemudian emailnya. Oke, masukkan emailnya. Kemudian kita pilih additional lokal, kita pilih bahasa Indonesia atau Indonesia dan English sih. Saya biasanya milihnya 2, Indonesia dan English. Kemudian kita file settingsnya itu kita buat dulu di cPanel untuk menyimpan data-data OJS kita. Kita buat aja nama foldernya bebas sebenarnya. Nah, saya buat ini file jurnal edutext Jaya, saya letakkan di menu home /n1565297 ya. Saya nggak masukkan di public HTML. Jadi saya hapus sampai public HTML-nya, kemudian saya masukin foldersnya. Kemudian database driversnya default saja MySQL, username-nya kita paste yang sudah tersimpan tadi. Oke. Kemudian passwordnya juga. Kemudian database name-nya juga, nama database-nya. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal cross check lagi data-datanya apakah sudah benar. Kemudian kita klik install Open Journal System. Tunggu beberapa saat.
Oke, install of OJS has complete successfully. Nah, ini sudah berhasil terinstall OJS-nya. Kemudian kita coba klik login ya, untuk memastikan apakah OJS yang sudah kita install tersebut itu bisa login masuk ke dalam dashboardnya. Nah, berhasil tampilannya login. Coba kita login dengan akun yang sudah kita masukkan tadi pada saat instalasi. Oke, kita klik login. Kita masukkan username dan passwordnya. Dan berhasil kita menginstal Open Journal System versi 3.4 gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kita create jurnal sama seperti biasa. Kalau yang di 3.4 ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya di bawah ya. Biasanya kalau yang di 3.3 itu di samping. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, informasinya itu di atas bawah kalau versi yang terbawah. Nah, kita coba isi semua data-datanya baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris sampai lampu globe-nya itu warna hijau. Kemudian di sini juga tampil principal contact name. Masukin aja. Nah, kita masukin emailsnya, kontak emails. Kalau di OJS 3.3 itu nggak ada. Kemudian journal description-nya itu kosongin aja dulu. Kemudian kita buat path-nya. Misalnya saya mau buat jurnal analisis. Kemudian kita pilih language-nya English Indonesia atau English saja itu boleh. Kemudian pastikan nanti enable this journalnya diaktifkan, kemudian save. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini keluar kembali. Saya coba login lagi. Nah, ini sudah berhasil terinstall OJS-nya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal design